silakan tangannya. Oke, anak-anakku, suara Pak Agus bisa kedengaran apa tidak? Silakan acungkan tangan kalau kedengaran. Alhamdulillah, jelas ya anak-anakku. Oke, ini Pak Agus masih menunggu 1 menit lagi karena partisipan untuk hari ini baru ada 52 peserta, sehingga yang lainnya masih kami tunggu untuk bisa bergabung ke Zoom pembelajaran pagi hari ini. Oke, 1 menit sambil kalian mempersiapkan diri. Siapkan peralatannya, buku teksnya, kemudian buku tulisnya, pensilnya, dan sebagainya. Silakan kalian persiapkan diri. Yang masih kameranya belum dinyalakan, silakan dinyalakan sehingga kami nanti bisa mengecek siapa-siapa sambil Pak Agus mengingat-ingat wajah-wajah kalian, karena hampir 1 tahun kita tidak bertemu. Pak Agus sedikit banyak ingat-ingat gimana gitu ya, jadi supaya Pak Agus bisa melihat wajah-wajah kalian. Oke, anak-anakku, sambil kita menunggu partisipasi anak-anak yang lain masuk, marilah kita buka pelajaran hari ini dengan berdoa. Kemudian nanti setelah berdoa kita baca surat Al-Fatihah sama Al-Insyirah. Ya, anak-anakku, silakan disiapkan juz amanya. Silakan disiapkan juz amanya, dibuka, nanti kita ngaji bersama ya. Kita awali dengan berdoa dulu ya. Suarakan enggak apa-apa. Oke, supaya hari ini kita dapat berkah dan rahmat, mari kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa. Dan nanti kalian ngajinya itu agak sedikit keras karena di sini kedengaran ya. Oke, kita mulai dengan berdoa. Suaranya bisa dinyalakan. Oke, anak-anak suaranya bisa dinyalakan. Kita awali dengan berdoa ya. Oke, kita mulai ya. Oke, kita awali dengan doa. Pas ke sana ya. Anna Muhammadar Rasulullah. Bil Islam dina wa bil nabiyya wa rasulullah Rabbi jidni Oke, siap-siap kita mengaji surat Al-Fatihah dulu. Disiapkan bersamanya, dari sini kelihatan anak-anak yang menyimak bersama dan yang tidak kelihatan. Silakan ya, sambil kita belajar juga kita mencari pahala. Yuk anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. alam Nasroh laka sadroh Wawadona anka bidra Alladhi Allazi al-yusri al-yusri yusra Fa'idha syarafat Sadaqallahul Azim. Oke, Pak Sis silakan dimulai dulu supaya anak-anak bisa fokus. Terima kasih anak-anakku, sudah kita baca doa dan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga hari ini pembelajaran bisa terlaksana dengan baik dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah mengizinkan anak-anaknya untuk mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang hebat, yang sampai dengan saat ini masih penuh dengan semangat mengikuti pembelajaran meskipun hanya melalui daring. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada tim guru kelas 3, Bu Okti, kemudian Pak Siswanto, Pak Har, dan tim yang membantu kami, Pak Rosi dan Pak Bintang. Kami ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan Bapak Ibu guru dicatat sebagai pahala dan nanti bisa berguna di akhir zaman nanti. Terima kasih. Anak-anakku yang Pak Agus banggakan, hari ini giliran Pak Agus. Jadi kemarin sudah disampaikan oleh Pak Sis, sekarang giliran Pak Agus, dan materi untuk hari ini berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi. Nah, sebelum Pak Agus nanti masuk ke pembelajaran, ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan, di mana pembelajaran hari ini Pak Agus ingin berinteraksi. Jadi nanti kita melalui yang namanya tanya jawab, diskusi, dan sebagainya, sehingga kalian nanti akan mendapatkan informasi yang lebih banyak. Oke ya anak-anakku ya, nanti kalian harus aktif sehingga kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Nah, sebelum Pak Agus masuk, siapkan dulu bukunya, buku paketnya, kemudian alat tulisnya, buku tulisnya. Nanti kalian jika ada sesuatu yang penting ditulis. Maka dalam pembelajaran ini kita menggunakan 3M. M yang pertama melihat, M kedua mendengar, M ketiga menulis. Jadi ketika melihat dan mendengar supaya tidak lupa maka ditulis. Oke ya anak-anakku ya, siap ya? Oke. Materi sudah kami share ke grup. Moga-moga sudah di-share di bagian ke kelas masing-masing sehingga bisa dipelajari sebelumnya. Oke, anak-anakku, silakan kita buka bersama bukunya. Ya, bukunya Pak Agus sudah pegang buku paketnya supaya tidak lepas dari pembelajaran hari ini. Oke, ya anak-anakku ya. Oke, hari ini Pak Agus masuk ke tema 7, subtema 1, subtema 3, berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi. Nah,
anak-anakku yang Pak Agus banggakan, ketika kita mempelajari sesuatu, ini harus punya tujuannya. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita terarah dan tepat sasaran. Orang yang nggak punya tujuan, misalkan orang berjalan nggak punya tujuan, nanti dia tidak tahu kemana arahnya. Nah, untuk perkembangan teknologi komunikasi, tujuan pembelajaran kita yang pertama berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, mampu memahami perkembangan komunikasi. Ini yang harus kita capai, anak-anakku. Tujuan yang kedua, matematika, pembelajaran matematika, mampu menentukan dan memahami keliling bangun datar. Yang pembelajaran SPDB, mampu mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Oke, terima kasih anak-anakku. Ini tujuan pembelajarannya. Kita masuk kepada tujuan yang pertama, di mana yang pertama adalah mampu memahami perkembangan komunikasi. Nah, sebelum kita masuk jauh lebih ke dalam mengenai perkembangan komunikasi, di sini kita akan mencoba memahami apa yang dimaksud dengan berkomunikasi. Nah, saya akan memberikan gambaran, nanti kalian yang bisa menyimpulkan sendiri kira-kira komunikasi itu seperti apa. Oke anak-anakku, dalam berkomunikasi itu minimal ada 2 orang atau lebih. Kemudian mereka berinteraksi melalui pembicaraan, melalui komunikasi, melalui bahasa isyarat dan sebagainya. Pak, gimana kalau orangnya ngomong sendiri? Waduh, kalau orangnya ngomong sendiri tanpa ada orang yang lain, itu kurang bisa disebut dengan komunikasi ya. Jadi mereka ngomong sendiri. Wah, kayak ngopo kok ngomong sendiri. Tapi sekarang itu banyak di jalan-jalan orang ngomong sendiri. Ternyata setelah kita amati, ternyata bawa HP. Nah, ini nanti jauh lebih dalam ya. Nah, satu kata kuncinya, komunikasi dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kemudian mereka berinteraksi, kemudian saling membahas sesuatu, berbicara, atau yang lain. Ingat anak-anakku, manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia membutuhkan orang yang lain. Nah, oke. Yuk, dari yang Pak Agus sampaikan tadi, siapa yang bisa bantu Pak Agus menyimpulkan apa yang dimaksud dengan berkomunikasi? Silahkan angkat tangan, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan berkomunikasi? Yuk anak-anakku, ada yang bisa? Oke, silakan di shoot itu Mas Jafar ya. Oke, Mas Jafar Aman. Ali Aman. Nah, oke, silakan Mas Jafar. Silakan kamu simpulkan apa yang kamu ketahui tentang berkomunikasi dari yang Pak Agus sampaikan tadi. Dengan orang lain. Berinteraksi. Berbicara dengan orang lain. Berbicara dengan orang lain. Oke, terima kasih. Mas Jafar sudah menjawab, berkomunikasi adalah berbicara dengan orang lain. Kita beri kesempatan kepada yang lain. Adakah anak-anak yang lain? Itu Pak Sis sudah ngacung, bisa memberikan jawaban yang lain atau pendapat yang lain. Apa toh yang dimaksud dengan berkomunikasi? Tadi ada yang ngacung tadi, Mbak siapa itu tadi? Coba dipindah Pak Sis, tadi ada yang ngacung tadi. Oke, Firlana. Oke, Mbak Firlana, kelas 3D. Oke. Apa yang dimaksud dengan berkomunikasi, Mbak Firlana? Komunikasi adalah interaksi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Oke, ada 2 jawaban. Yang pertama dari Mas
Jafar itu berkomunikasi, berbicara. Tadi Mbak Firlana menjawab dengan berinteraksi dengan orang lain. Oke, terima kasih sudah dijawab oleh satu laki-laki, satu perempuan. Kita anggap itu perwakilan. Oke, kita coba lihat jawabannya. Apa toh yang dimaksud dengan berkomunikasi tadi dari anak-anak sudah menyimpulkan dengan sendiri, kita cek. Nah, oh ya, ternyata benar jawabannya. Jadi berkomunikasi itu adalah berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika kita hidup itu punya teman, punya tetangga, punya sahabat, punya apa saja itu harus berinteraksi. Nah, selanjutnya, nah ini anak-anakku. Ini. Oke. Sebelum kita masuk ke selanjutnya, tadi sudah disimpulkan kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kita harus berkomunikasi dengan orang lain? Kok harus ngomong toh? Kok harus kontak-kontakan toh? Kenapa? Nah, oke, ada yang bisa bantu nggak? Membantu menjawab Pak Agus, mengapa kita harus berkomunikasi dengan orang lain? Ada nggak anak-anak yang bisa bantu? Mengapa kita harus ngomong dengan orang lain? Oke, ada itu. Mas Sis, itu Kansa yang di bawah itu, atau Aska, itu Kansa dulu 3A itu Pak Sis. Ya, Kansa tadi sudah tunjuk jari. Oke, kita tunggu jawaban Mbak Aska ya, Mbak Kansa. Oke, silakan Mbak Kansa. Karena manusia adalah makhluk sosial. Oke, kita tampung dulu, makhluk sosial. Sosial bukan sosial ya anak-anak ya. Ingat ya, sosial beda dengan sosial. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Itu Mas Krisnadio. Dio ya, Mas Krisnadio 3B. Pak Sis, ini muridnya ya Pak Sis. Nah, 3B. Silakan Mas Krisnadio ya tadi. Oke Mas Krisna, silakan mencoba menyampaikan pendapatnya. Mengapa kok kita harus berkomunikasi? Ngomong gitu ya. Kenapa harus kita ngomong dengan yang lain? Oke Mas Krisna. Agar mendapatkan sesuatu yang belum diketahui. Karena ingin mendapatkan sesuatu yang belum diketahui. Contohnya ingin dapat apa? Ya misalnya belum tahu sesuatu terus tanya gitu jadi tahu. Berarti mencari informasi gitu ya? Ya. Oke, kita tampung dulu. Pak Sis, kita lihat dulu jawaban teman-teman yang lain. Tadi satu lagi, yuk siapa yang mau memberikan jawaban? Itu Mbak Kansa. Kansa 3A, pojok bawah Pak Sis. Nah, oke, kita tunggu jawaban dari Mbak Kansa. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Oke, terima kasih sudah memberikan masukan diskusi sehingga pembelajaran hari ini akan dapatkan informasi-informasi lebih. Nah, kita coba lihat mengapa kita perlu berkomunikasi dengan orang lain. Orang lain itu siapa toh? Ada ayah kita, ada teman kita, ada tetangga kita, ada guru kita, dan sebagainya. Nah, mengapa? Tadi sudah dijawab oleh teman-teman, ada yang kita makhluk sosial, kita butuh informasi, kita perlu sesuatu. Nah, oke. Kita lanjutkan. Apa toh? Anak-anak, ternyata jawaban kalian sudah mendekati dan kita simpulkan secara bersama-sama bahwa yang namanya komunikasi itu penting. Kita
perlu berkomunikasi dengan orang lain karena satu, kita perlu dan harus berkomunikasi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan biologis seperti makan dan minum, dan memenuhi kebutuhan psikologis kita seperti sukses dan kebahagiaan. Melalui komunikasi pula kita dapat memenuhi kebutuhan emosional kita dan meningkatkan kesehatan mental kita. Jadi kalau ada sesuatu yang terpendam, misalkan ayah atau ibu atau bunda atau anak-anak bisa berkomunikasi dengan kedua orang tua, curhat, atau menyampaikan sesuatu supaya kita itu bisa nyaman, bahagia. Kira-kira kalian kalau di rumah sering berkomunikasi enggak dengan orang tua? Yuk tunjuk jari. Siapa yang sering berkomunikasi atau ngobrol dengan orang tua, cerita-cerita? Oke, alhamdulillah semuanya bisa komunikasi ya. Jadi awal sebuah kebahagiaan diawali dengan komunikasi ya. Oke, kita lanjutkan lagi anak-anak. Nah, terima kasih. Ini anak-anakku. Masalah selanjutnya yang muncul adalah ada jarak yang memisahkan kita. Ya ini. Kita bayangkan si ini, yang laki-laki dan perempuan ini terpisah antar benua. Misalkan ini di benua Asia, ini benua Australia, ada lautan misalkan. Kira-kira kalian punya gambaran enggak? Mereka itu komunikasinya dengan apa? Ayo, apakah dengan teriak-teriak, ataukah dengan mengulur-ngulur kabel dan sebagainya, atau apa? Coba bayangkan apa yang harus kita lakukan. Andaikan ini Pak Sis, nah ini, dan ini Bu Okti terpisah oleh lautan atau benua, ini mereka komunikasinya dengan apa? Sebentar, kita cek dulu. Apakah dengan cara seperti ini berkomunikasinya? Halo. Apakah dengan megapon akan terdengar sampai Amerika sana, anak-anakku? Ya toh? Apakah dengan suara yang keras akan terdengar sampai Amerika? Nah, enggak terdengar toh? Ataukah dengan ini anak-anakku? Lah, apakah dengan menggunakan kabel telepon-teleponan itu? Jadi butuh berapa meter kabel yang kita butuhkan? Nah, kira-kira sudah mempunyai gambaran anak-anakku apa yang harus kita lakukan ketika jarak memisahkan kita? Ini anak-anakku. Nah, kembali ke sini anak-anakku. Siapa yang mempunyai ide gagasan supaya mereka bisa berkomunikasi? Jadi jarak tidak ada masalah. Yuk, siapa yang bisa tunjukkan jari? Oke, itu Mbak Mutiara, Pak Sis, itu tolong di shoot ya. Oke, Mbak Mutiara, silakan memberikan tanggapan apa yang harus mereka lakukan ketika jarak memisahkan mereka. Dengan sosial media. Dengan sosial media. Sosial apa sosial? Sosial. Sosial. Contohnya apa? Dengan handphone. Dengan handphone, ada lagi? Laptop. Laptopnya gimana? Apakah laptop bisa terbang-terbang? Tidak. Terus gimana laptopnya? Bisa menggunakan misalnya WhatsApp. WhatsApp. Terus? Apa ya? Oke, kita tampung dulu. Kita lihat dulu yang lainnya. Oke, terima kasih ya anak-anakku. Ada yang bisa memberikan tanggapan lain? Apa yang bisa dilakukan oleh mereka supaya mereka tetap bisa berkomunikasi? Itu Mas Yaki. Mas Yaki, silakan disiapkan
komentarnya apa yang harus mereka lakukan supaya mereka tetap bisa berkomunikasi. Oke, Mas Zaki, silakan. Agak keras ya suaranya, tidak kedengaran. Yuk, Mas Zaki. Melalui surat. Oke, terima kasih, mantap. Melalui surat. Suratnya gimana? Suratnya terbang sendiri atau diantar oleh seseorang? Mas Zaki? Antar tukang pos. Tukang pos. Berarti perlu kantor pos ya, Mas Zaki ya? Halo Mas Zaki, berarti perlu kantor pos ya? Iya. Oke, berarti butuh bantuan Pak Pos. Oke, kita lihat yang lainnya Pak. Oke, ada yang memberikan tambahan? Tadi sudah melalui Pak Pos, melalui handphone, melalui laptop. Oke, itu Mas Alif. Tadi Mas Alif tunjuk jari. Oke, Mas Alif Fitri. Nah, 3A Alif Fitri. Oke, Mas Alif Fitri yang di bawah Pak Sis, di bawah nomor 2. Nah, oke. Mas Alif, silakan disiapkan jawabannya, tanggapannya. Apa yang dilakukan oleh mereka biar mereka bisa berkomunikasi? Radio monitor. Radio monitor. Terus ada lagi? Radio. Radio. Terus? Koran. Oke, terima kasih, jawabannya menarik. Oke, terima kasih semuanya, anak-anak hebat ini. Jadi berani berpendapat, berani menyampaikan pikiran, berani menyampaikan gagasan, luar biasa. Inilah calon pemimpin-pemimpin bangsa ya. Mereka, anak-anakku, berani berkomentar, berani berargumen, berani berdiskusi. Ini luar biasa ya, anak-anakku. Nah, kita akan melihat apa yang akan mereka lakukan ketika jarak memisahkan. Nah, oke. Ternyata jawaban anak-anakku tadi benar. Mereka bisa berkomunikasi memerlukan namanya teknologi komunikasi. Mereka bisa berkomunikasi butuh alat, anak-anakku. Kita mau ngomong dari jarak jauh itu butuh alat. Kalau dulu, zaman dulu kan ngomongnya hanya dekat-dekatan. Antar tetangga bisa jalan ke tetangga, antar teman bisa ke rumah. Tapi kalau sudah jaraknya jauh, berarti butuh alat-alat untuk berkomunikasi. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Ada koran, ada telepon, ada radio, kemudian ada tadi ada internet ya. Nah, oke. Ini anak-anakku. Kita akan mencoba mengenal alat-alat komunikasi zaman modern. Orang bilang zaman now. Nah, telepon, koran, televisi, fax, simili, radio, internet, telegraf, radio amatur, pager, telepon satelit. Nah, tadi Pak Agus di awal sudah mengatakan 3M. Melihat, mendengar, dan mencatat. Silahkan anak-anakku yang kalian tadi sudah dengar, sudah lihat, silahkan dicatat. Kalau masih belum paham atau masih ada ragu-ragu, silahkan ditanyakan. Saya beri waktu 1 menit untuk mencatat. Ini alat-alat komunikasi. Oke ya, dicatat, silahkan catat. Atau saya beri waktu 1 menit untuk bertanya. Silahkan bertanya. Kalau belum paham, Pak gimana kalau sudah paham? Alhamdulillah. Oke, saya beri waktu 1 menit. Silahkan dicatat dulu. Alat-alat komunikasi. Ada apa saja? Atau mau mencatat tadi berkomunikasi, arti berkomunikasi. Silakan saya tunggu 1 menit untuk anak-anak yang masih ragu-ragu atau mau bertanya atau
ingin mencatat, saya beri waktu kalian untuk melaksanakannya. Silakan. Semakin banyak yang kalian catat, semakin bisa menjadi dokumen, sehingga kalau kalian lupa nanti bisa melihat catatan. Oke, Ananda Kris Nadrio, angkat tangan, tunjuk jari, sama Putra Angkasa ya. Oke, adakah pertanyaan atau apa? Silakan atau masukan, Mas Krisna, silakan. Pak Agus catat ya. Apa Mas Krisna? Ini suaranya kok belum kedengar. Oke, Mas Krisna. Sebelum ada komunikasi itu jauhnya tuh kayak terpisah gitu loh. Nah, itu komunikasinya gimana? Oke. Saya Gimana komunikasi? tapi Oke, terima kasih Mas Krisna bertanya, Pak, kalau jaraknya jauh, terpisah oleh gunung, terus zaman dulu komunikasinya gimana? Nah, pertanyaan bagus. Kita akan kembali ke masa lalu. Pada zaman dulu, komunikasi dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, komunikasi dengan cara datang langsung ke tempatnya. Berarti dengan berjalan kaki. Itu yang masa lalu, karena dulu belum ditemukan alat transportasi. Yang kedua, setelah ditemukannya tulisan, maka komunikasi dilakukan melalui tulisan. Tulisan ini berupa tulisan-tulisan yang ditulis pada daun lontar atau kulit hewan. Tetap dikirim melalui kurir kalau zaman dahulu. Kemudian Pak, kalau jaraknya jauh bisa menggunakan yang namanya hewan. Hewannya apa? Burung merpati. Nah, jadi tulisannya ditulis kemudian ditempelkan atau ditalikan di ke kaki burung, kemudian burungnya diterbangkan akan menuju ke tempat orangnya. Ini pada zaman dahulu ya Mas ya. Jadi tadi Mas Krisna menyampaikan, Pak, kalau kentongan apakah mungkin itu bisa? Kentongan itu alat komunikasi dengan menggunakan suara, tapi ruang lingkupnya tidak begitu jauh, mungkin hanya satu kawasan, satu RT. Fungsi dari kentongan adalah memberitahu sesuatu dengan bunyi-bunyi tertentu atau dengan tanda-tanda tertentu, sehingga ada informasi yang disampaikan ke warga. Sementara gitu ya Mas Krisna ya, Mas Krisna ya, atas pertanyaannya bagus. Adakah yang mau tanya lagi? Itu tadi tunjuk jari, Putra Angkasa. Oke, Mas Putra Angkasa, silakan bertanya Mas Putra Angkasa. Itu maskernya dibuka Mas, supaya Pak Agus tahu wajahnya seperti apa. Dibuka ya Mas, buka lagi. Wow, ternyata ganteng ya, istimewa ini. Dibuka ya Mas Putra. Oke, silakan Mas Putra bertanya. Atau mau memberikan masukan? Suaranya ya Mas Putra. Dulu pakai telegram. Gimana cara menentukan kodenya? Oke, terima kasih. Ini sudah masuk ke telegraf. Telegraf itu berarti alat komunikasi modern. Telegraf itu kan alat yang digunakan untuk mengirim pesan singkat ya kepada orang yang gak jauh jaraknya dengan menggunakan huruf Morse. Nah, telegraf itu ditemukan oleh Samuel F.B. Morse. Kalau nanti salah coba dicek ya. Samuel F.B. Morse, orang Amerika. Ya, sehingga ada kode-kode tertentu, huruf-huruf tertentu dengan menggunakan bahasa huruf atau hurufnya itu Morse untuk bisa membaca pesan tersebut. Nah,
sekarang tadi disampaikan ada media sosial di HP Android yang sekarang ya, itu ada namanya Telegram. Kalau dulu itu harus pakai Morse dan tidak semua bisa membaca, sekarang ada aplikasi namanya Telegram dan bisa digunakan di seluruh dunia. Gitu ya Mas ya, untuk sementara ya jawabannya. Terima kasih atas pertanyaan. Ada lagi nggak yang bertanya? Dicari Mas galerinya. Ada lagi yang lagi Mbak Niti Sari. Oke, silakan Mbak Niti Sari. Niti Sarah. Oke, Mbak Niti Sarah, silakan bertanya. Oke, silakan bertanya Mbak Niti Sarah. Niti Sari ya, Mbak Niti. Kan jika zaman dulu itu menggunakan burung merpati, memangnya burung merpatinya tahu bagaimana di mana orangnya Nah, dan bagaimana rupanya? pertanyaan bagus ini Mbak Niti Sarah. Oke, terima kasih. Mbak Niti Sarah itu bertanya, Pak, gimana burung merpatinya kok tahu alamatnya? Apakah punya GPS-nya? Wah, dan sebagainya. Inilah yang namanya kuasa Allah. Allah itu maha besar. Di mana Allah itu memberikan kelebihan pada burung merpati. Biasanya burungnya itu disebut dengan jenis burung pos atau merpati pos. Sehingga merpati pos itu sudah dilatih untuk mengetahui teman yang akan dikiriminya. Tentunya teman-teman yang dikenal. Jangan bayangkan merpati pos kayak Pak Pos, beda ya. Jadi misalkan kerajaan A mau mengirim ke kerajaan B. Nah, merpati posnya itu sudah pernah ke sana, sudah pernah terbang ke sana. Karena apa? Karena biasanya merpati pos itu punya daya ingat yang luar biasa sehingga tahu lokasi-lokasi yang pernah dikunjungi. Itu yang sementara bisa Pak Agus berikan ya. Kalau Pak, apakah merpatinya bisa ke sembarang orang? Tentu nggak bisa. Hanya orang-orang tertentu yang sudah pernah didatangi dan merpatinya itu sudah dilatih. Kalau kita sembarangan, merpati pos ini kirim ke Pak Har, sementara ini Pak merpati pos itu tidak tahu tempatnya Pak Har, ya nggak nyampe. Jadi dalam pengiriman surat melalui hewan atau melalui merpati itu sudah dilatih dulu dan pernah ke sana merpati. Sementara gitu ya Mbak ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya anak-anakku, materi selanjutnya nanti tidak selesai. Nah, oke. Sebelum Pak Agus masuk jauh ke perkembangan teknologi komunikasi, ini Pak Agus sampaikan, mumpung ingat ya, ada beberapa hal yang Pak Agus jumpai ketika kita berkomunikasi itu salah kaprah. Dianggapnya baru bergaya atau biar ngetren. Contohnya, ketika kita bertemu dengan teman, kita menggunakan kata-kata yang gaul misalkan. Contohnya apa? Ketemu kan, halo bro, halo beb, halo dap. Coba bayangkan apa yang akan terjadi ketika ayahmu atau bundamu pulang dari kerja, terus ketemu di jalan, kamu sapa, halo coy, baru datang ya, apa yang akan terjadi? Halo bro, wis teko, waduh. Jadi di sini harus menggunakan kata-kata yang sopan ketika kita berkomunikasi. Ingat, tadi komunikasi adalah berinteraksi dengan orang lain. Ketemu dengan Pak Har misalkan di jalan, sapa, assalamualaikum Pak Har. Jangan ketemu Pak Har di jalan, halo coy, piye kabare? Halo bebek. Itu tidak sopan. Oleh karena itu ketika kita berkomunikasi, alangkah bagusnya tetap menggunakan etika berkomunikasi, sopan, bahasanya baik. Jangan takut dikatakan tidak gaul. Oh, no. No, katakan no pada hal-hal yang merusak tatanan.
Oke ya. Oke, kembali ke pelajaran. Nah, teknologi komunikasi itu semakin berkembang sehingga komunikasi dapat dilakukan tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Jadi nggak ada masalah sekarang. Apakah dia mau di ujung benua ataupun mau di ujung dunia, tetap kita komunikasi. Syaratnya ada alat komunikasi dan sinyal. Oke ya anak-anakku ya, kalian sudah mempunyai gambaran ya mengapa kita harus berkomunikasi? Oke ya. Kira-kira tunjuk tangan. Kira-kira kalian menerima pelajaran dan bisa memahami pelajaran Pak Agus enggak? Kalau yang memahami tunjuk tangan. Oke ya. Tunjuk tangan. Alhamdulillah banyak yang sudah bisa memahami. Jadi kalau tidak paham silahkan segera tanya. Jangan takut bertanya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, supaya kalian tidak capek, yuk kita angkat tangannya. Kita angkat tangannya, kita tarik ke atas, kita goyangkan kanan kiri. Ke kanan 3 kali, ke kiri 3 kali, biar tidak bosen. Nah. Oke, ke kanan 3 kali, ke kiri 3 kali, ke depan katakan zo, semangat. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ini wajah-wajahnya berseri nih. Wajah-wajah anak-anak sehat. Alhamdulillah ini sehat-sehat semuanya. Ada 94 partisipan. Terima kasih yang sudah bergabung, yang belum bergabung kita masih tunggu ya anak-anakku. Nah, kita lanjutkan lagi. Kembali ke pelajaran. Oke, terima kasih anak-anak masih stand tune di Zoom Wibragam. Perkembangan komunikasi tulisan. Oke ya anak-anakku. Komunikasi secara tertulis dilakukan sejak tulisan ditemukan. Berarti ketika tulisan ditemukan masuk pada zaman apa? Ada zaman prasejarah, ada zaman sejarah. Inilah awal kita akan masuk di mana kita bisa mengenal tulisan. Nah, manusia dulu menggunakan lembaran dari tanaman dan kulit hewan untuk menulis. Daun lontar misalkan. Terus kulit hewan. Kenapa Pak kok harus dengan kulitnya? Kok kenapa tidak di hewannya, terus kita tulisi, terus kita suruh hewannya misalkan sapi, sana kamu ke rumahnya misalkan Asifa, sana ke rumahnya Asifa. Asifa nanti ketika didatangi sapi malah kaget. Wow, ada sapi datang bawa pesan. Tulisannya meong-meong katanya gitu. Maka dari itu kita menggunakan yang namanya, zaman dulu menggunakan namanya kulit hewan untuk menulisnya. Nah, kembali ke sini anak-anakku. Surat menyurat dilakukan dengan didirikannya kantor pos. Setelah manusia mengenal tulisan, maka manusia sudah bisa menulis. Ketika sudah bisa menulis, manusia butuh berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauh. Jaraknya jauh dengan apa? Dengan surat. Ketika adanya surat, maka dibutuhkan yang namanya kantor pos untuk mengurusi suratnya. Maka ada namanya Pak Pos. Kalau dulu namanya kurir. Nah, zaman dulu pengirimannya dilakukan dengan berjalan kaki, lewati gunung, lalui lembah, sungai, dilewati dengan jalan kaki. Itu jalan kaki. Coba bayangkan kalau kita harus kayak gitu, kita ngirim surat hari ini sampainya tahun depan, sudah basi informasinya. Bener gak anak-anakku? Wih, ada informasi ada bom teroris di Makassar kemarin, kita kirimnya informasi melalui yang namanya jalan kaki, kantor pos dan sebagainya. Lama.
Tapi sekarang ketika kita buka alat telekomunikasi melalui TV, kemudian internet, kita tahu secepat kilat. Jadi kita sekarang susah mengejar yang namanya informasi. Terlalu cepat informasi masuk. Nah, dengan perkembangan teknologi sekarang, mengirim surat menggunakan yang namanya media elektronik, sering disebut dengan email. Salah satu syarat email adalah adanya jaringan internet. Oke, saya mau cek sekarang anak-anakku. Siapa yang dari kalian, tunjukkan jari aja, yang pernah mengirimkan surat melalui email? Oh, ada 1, ada 2, terus ada 3. Nanti coba kalian kirimkan. Nah, ini surat, ini tugas ya. Coba nanti kalian kirimkan surat kecil atau tulisan kecil kepada gurumu dengan melalui yang namanya email gurumu. Jadi inilah kita harus mengenal yang namanya teknologi. Sudah tahu email tapi tidak tahu cara menggunakannya. Nah, ini. Catat anak-anakku. Tugas. Nah, kirimkan surat melalui email ke gurumu masing-masing. Tugas, catat ya. Nanti emailnya minta ke wali kelas masing-masing. Kita mau cek apakah kalian tidak gaptek. Tentu harapan Pak Agus kalian lebih pintar dari Pak Agus soal teknologi. Mencoba mengirimkan email, surat melalui email. Oke, siap ya anak-anakku ya. Tugasnya sampai minggu depan harus ada email. Ceritakan apa yang kalian ceritakan. Tulis suratnya, kirim melalui email. Nanti minta ke guru kalian masing-masing emailnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh anak-anakku. Tulisan di daun lontar. Seperti ini anak-anakku. Ini contoh, ini zaman dulu. Sekarang kalau kita menggunakan daun lontar, kita menebangi pohon semuanya, nanti dikira merusak lingkungan. Jadi ini sudah tidak berlaku lagi. Jangan-jangan kalian nanti, Pak, saya pengen mencoba mau menulis dari pemenulis di daun lontar, terus saya kirimkan ke guru masing-masing. Waduh, nanti rumahnya gurunya bisa penuh dengan daun lontar ya. Kemudian ini contoh tulisan di kulit hewan. Ya, kalian sudah punya gambaran ya. Contohnya seperti ini, kemudian di kulit hewan. Dan nanti jangan dipraktekkan, ini tidak bagus praktekkan ya. Sebelum praktekkan nanti kalian di rumah ada sapi, terus kalian sembelih, kalian kuliti kulitnya, kemudian kalian tulisi mau saya kirim ke Pak Sis. Enggak, itu bukan tugas. Ya, jadi ini tidak tugas. Tugasnya tadi adalah menulis surat kirim melalui email kita masing-masing. Oke, anak-anakku, kita lanjutkan. Nah, perkembangan alat komunikasi suara. Tadi disampaikan oleh teman kalian tentang kentongan. Ya, Tom. Kentongan itu seperti apa toh kita akan bahas. Nah, kentongan itu terbuat dari kayu, berbentuk tabung, cara kerjanya dipukul dengan irama yang berbeda-beda. Kentongan berfungsi untuk memberitahu adanya pencuri atau bencana alam atau kegiatan lainnya. Biasanya di pos ronda itu sering ada kentongan. Ya toh? Dan kalau malam ronda itu ada bunyi-bunyian. Nah, kalau zaman dahulu setiap rumah itu diharuskan memiliki kentongan supaya kalau ada apa-apa bisa dipukul supaya bisa memberitahukan warganya ada peristiwa apa. Tentu ada kode-kode rahasianya, kode-kode bunyinya. Jadi tidak sembarang kita memukul kentongan. Kalau sembarang memukul kentongan itu dikatakan, wow, itu apa informasinya? Jadi membingungkan.
Kira-kira kalian pernah lihat kentongan nggak? Siapa yang pernah lihat kentongan tunjuk jari? Oke, sekarang karena kentongan Pak Agus itu gambarnya seperti ini toh. Adakah yang kentongan di tempat kalian yang beda? Ada nggak? Siapa yang bisa menceritakan kentongan di rumah kalian seperti apa? Bahannya terbuat dari apa? Modelnya kayak apa? Yuk. Oke, siapa yang pernah lihat? Atau siapa yang mau mengajukan komentar, Pak, kentongan saya kayak gini. Oke, itu Mas Hasman. Oke, Mas Hasman. Oke, Mas Hasman, silahkan kamu berikan kentongan yang pernah kamu lihat di rumah. Seperti apa kentongan rumahmu? Kayak apa? Ya. Di rumah aku dari kayu bukan bambu, terus lebih gede, terus juga dicat. Waduh, supaya menarik ya. Oke, pernah membunyikan kentongan Mas Hasman? Enggak, Oh, enggak. Tahu bunyinya, pernah mendengar bunyi kentongan? pernah. Bunyinya gimana? Tong 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 tong. Terus kentongan bunyinya tong-tong gitu ya? Ting-ting berarti ayu ting-ting gitu ya? Oke, terima kasih Mas Hasman atas jawabannya. Oke, kita lihat dulu. Adakah kentongan yang lain yang berbeda bahannya, atau kentongan terbuat dari plastik atau dari apa? Adakah di tempat kalian? Adakah yang bisa memberikan gambaran, Pak, kentongan saya di rumah seperti ini, bunyinya kayak gini? Ada enggak? Oke, itu Erlan. Oke, Mas Erlan. Mas Erlan. Silakan Mas Erlan, ceritakan kentongan yang di kamu seperti apa? Mas Erlan? Halo. Silakan Mas Erlan, berikan tanggapanmu, kentongan yang ada di rumahmu seperti apa? Terbuat dari kayu. Terus? Terbuat dari kayu. Ada lagi? Terbuat dari kayu. Ya, ada lagi? Oke, terima kasih. Memang kebanyakan kentongan terbuat dari kayu. Supaya apa? Supaya ketika dipukul memunculkan bunyi suara. Oke, terima kasih ya atas diskusinya hari ini. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah telepon. Telepon. Saya mau nanya, siapa di rumah, tunjuk jari ya, siapa di rumah yang punya telepon? Oke. Saya mau cek dulu supaya kalian tahu ya, bahwa telepon ini ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Namanya Alexander Graham Bell. Tahun 1876. Awalnya berupa telepon kabel, kemudian berkembang menjadi telepon genggam. Sudah melihat anak-anakku? Sudah mendengar toh? Boleh dicatat. Boleh dicatat. Ya. Oke. Sambil kalian mencatat, Pak Agus tadi melihat kalian sudah banyak yang memiliki telepon. Saya mau cek pertanyaan untuk kalian. Siapa yang tahu cara menggunakan telepon? Tunjuk jari. Siapa yang tahu cara Gibran? Mas Gibran. Nah, Pak Sis. Mas Gibran itu yang di bawah. Dari sini Gibran 3A. 3A itu Gibran, Mas Gibran. Tas 3A. Mas Gibran. Oke, dengar suara saya Mas Gibran. Bagaimana cara kamu menggunakan telepon? Yuk, telepon, bukan telepon genggam. Oke, silakan Mas Gibran. Apa? Nyalain apa? Nyalain telepon. Teleponnya dinyalakan dengan cara apa? Dipencet Pencet apanya? di bagian samping. Oke, terus kemudian? Ya. Lupa saya Oh,
Tapi pernah bertelepon ya Mas Gibran ya? Pernah. Kata pertama yang kamu ucapkan apa? Apa salam pada telepon itu? Gimana kalau kamu telepon? Pertama salam dulu. Oke, contohnya? Assalamualaikum. Oke, bagus itu ya. Jangan pakai kata halo bro, gitu ya. Oke. Oke, terima kasih. Coba kita lihat yang lain. Coba kita lihat Pak Sis. Coba kita lihat yang lain Pak Sis. Oke, adakah teman-teman di sini anak-anak yang bisa membantu Pak Agus untuk menjelaskan cara menggunakan telepon? Yo, Erlan tadi sudah, yang lainnya ada enggak? Kita beri kesempatan yang lain. Bagaimana? Nah itu. Benzema kelas 3 atau Benzema ngaco enggak itu? Benzema dulu, Benzema tadi tunjuk jari. Benzema itu kelas 3B dari bawah nomor 3 itu. Benzema. Nah, ke kanan. Terus, itu di atasnya. Nah, Benzema. Silahkan Benzema disiapkan. Bagaimana cara kamu bertelepon Benzema? Lewat berkomunikasi melalui telepon. Oke, silahkan Benzema. Sampaikan komentarmu. Bagaimana awalnya kamu bertelepon Benzema? Yoi, silakan. Dipencet. Yang dipencet apanya? Nomornya. Terus setelah nomornya dipencet, apa lagi? Dicari dulu apa dipencet dulu? Dipencet dulu apa dicari? Kamu mau nyari telepon di mana? Kan di rumah sudah ada teleponnya, kok dicari apanya? Di HP. Oh, HP. Terus gimana Mas Benzema? Ucapkan salam. Tahu-tahu ngucapin salam tanpa ada yang terima dulu langsung salam gitu. Wah, itu model baru itu. Ada lagi nggak? Lo kok malah tertawa sendiri? Belum diangkat sudah salam dulu. Kira-kira kedengeran enggak nanti di sana? Kalau sudah diangkat. Nah, keren kalau sudah diangkat ucapan salam. Jangan belum diangkat sudah salam dulu. Terus cara mengucapkan salam gimana? Kamu menyapa orang telepon gimana? Assalamualaikum. Itu toh. Apa kabar? Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke. Alhamdulillah di sini anak-anak sudah banyak yang bisa menggunakan telepon. Itu telepon. Sekarang kalau telepon genggam atau HP. Yuk, saya mau cek kalian anak-anak. Siapa di sini yang di rumahnya punya HP? Tunjukkan tangan. Pernah menggunakan HP? Oh, alhamdulillah pernah menggunakan HP. Sekarang saya cek. Siapa yang tahu bagaimana cara menggunakan HP untuk berkomunikasi? Tunjuk jari yang bisa. Yuk. Itu muat kelas 3B anaknya Pak Sis ini. Oke. HP. Silahkan Mas Muat coba komunikasikan cara menggunakan HP itu gimana? Caranya kita membuka lewat tombol pencet pembuka. Terus setelah dipencet diapakan? Pencet tombol pembuka di samping kanan. Terus setelah dipencet Kita swipe ke atas. ya, Kita bisa melihat isi-isi dari dalam. isinya HP itu apa? Kok melihat isi-isinya? Seperti WhatsApp. Terus Kita bisa mengirim pesan ke teman-teman atau ke keluarga. oke. Pernah menggunakan WA? Pernah. Pernah menggunakan SMS? Pernah. Pernah menggunakan SMS? Kalau kayaknya belum. Oke. Belum. Tahu nggak apa arti SMS itu?
Dulu kan HP-nya belum ada WA toh, ada SMS. Tahu nggak apa itu SMS? Belum. Oke. Itu Pak Sis. Oke. Oke, terima kasih ya Mas atas jawabannya. Sekarang saya pengen tahu yang cewek-cewek. Apa kepanjangan dari SMS? Ini HP zaman dulu ini. Sekarang pada WA ya, sekarang SMS. Siapa yang tahu arti SMS? Kepanjangan SMS tunjuk jari. Apa siapa tahu arti SMS? SMS. Siapa tahu artinya SMS? Ada tahu gak? Oke, itu Mbak Akila Veda. Akila Veda. Apa tuh arti SMS itu? Yuk, Mbak. Apa tuh artinya kepanjangan dari SMS? Short messenger service. Short messenger, messenger service. Short messenger miskin. Itu kok ada miskinnya juga. Apa? Service. Ada HP-nya rusak kok di servis. Ulangi yang lengkap. SMS itu S-nya apa? M-nya apa? S-nya apa lagi apa? Yuk, ulangi. Short, apa tadi? Messenger service. Messenger service. Alhamdulillah, itu baru betul, mantap ya. Oke, terima kasih. Ini bedanya handphone sama telepon. Sekarang saya cek lagi. Tadi yang penggunaan telepon, tadi masih ragu-ragu ya. Siapa yang mau bantu Pak Agus menjelaskan bagaimana cara menggunakan telepon? Telepon rumah loh, bukan telepon genggam ya. Yuk, ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang bisa membantu Pak Agus menjelaskan cara menggunakan telepon? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan pelajarannya ya. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih ya. Nah, kembali ke pelajaran anak-anakku. Ini tadi dibilangin Pak Sis, waktunya masih agak cukup. Komunikasi jarak jauh. Zaman dahulu, komunikasi jarak jauh dengan menggunakan isyarat atau kurir atau dengan burung merpati. Tapi setelah listrik ditemukan, maka komunikasi menggunakan telegraf. Pesan yang kirimkan disebut telegram. Hurufnya tadi menggunakan huruf Morse. Selanjutnya, dengan menggunakan telepon atau faksimile dan perkembangan semakin maju setelah ditemukan internet. Jadi sekarang itu komunikasi lebih cepat karena adanya internet. Kita lanjutkan ya. Nah, oke. Ini yang terkait dengan tadi tujuan pembelajaran. Saya rasa dari yang kita diskusikan tadi, kalian sudah bisa memahami yang namanya telekomunikasi. Perkembangan komunikasi. Sekarang kita masuk ke tujuan kedua, yaitu memahami atau menentukan keliling suatu benda berbentuk bangun datar. Yuk, kita baca pelan-pelan. Keliling bangun datar merupakan jumlah panjang sisi-sisi dari bangun datar tersebut. Saya ulangi ya, keliling bangun datar merupakan jumlah panjang sisi-sisi dari bangun datar tersebut. Sisi. Ya. Nah, keliling bangun datar dapat ditentukan dengan menjumlahkan banyaknya satuan panjang seluruh tepian benda tersebut. Ingat, tepian. Ini keliling ya. Boleh dicatat dulu. Boleh dicatat dulu ya anak-anakku. Boleh dicatat dulu. Silakan dicatat dulu pengertian mengenai keliling. 1 menit saya beri kesempatan. Silakan dicatat dulu pengertian keliling ya.
Keliling bangun datar merupakan jumlah panjang sisi-sisi dari bangun datar tersebut. Silakan dicatat. Sudah ya? Oke. Nah, perhatikan keliling dari benda-benda berikut. Panjang hiasan bunga di sekeliling amplop menunjukkan keliling dari amplop tersebut. Jadi keliling itu sini, ke sini, ke sini, ke sini. Saya ulangi. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Sementara panjang garis di sekeliling rambu-rambu menunjukkan keliling dari lalu lintas tersebut. 1, 2, 3. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Nah, keliling menunjukkan keliling pada bangun datar, di mana keliling bangun datar ditentukan dengan menjumlahkan panjang seluruh sisi-sisinya. Oke, saya akan gambarkan di sini ya. Coba anak-anakku lihat ya. A, B, C. Keliling segitiga ini adalah A sampai B ditambah B, C, kemudian dijumlahkan C, A. Bisa dilihat ya anak-anakku ya. Jadi ketika menghitung keliling ini dijumlahkan. Ini yang segitiga. Sekarang Pak Agus beri gambaran mengenai keliling persegi panjang. Boleh dicatat dulu anak-anakku. Sambil Pak Agus menunggu, silakan dicatat dulu bagaimana keliling segitiga. Oke. Silakan dicatat sambil Pak Agus juga mempersiapkan diri. Keliling segitiga. Sekarang Pak Agus akan gambar. Sudah dicatat ya anak-anak ya? Oke, terima kasih. Sekarang Pak Agus akan gambar keliling persegi panjang. A, B, C, D. Kita beri angka biar kalian mudah dalam mempraktekkan. Ketika ini angkanya 5, ini bisa dapat. Oke. 5, kemudian ini 3. Bagaimana menghitung kelilingnya? Nah, berarti kalau kita seperti ini, kita bisa memasukkan, oh sini sisinya sama, berarti ini 5. Ini yang sama mana? Yang ini, berarti 3. Berarti menghitungnya adalah keliling persegi panjang sama dengan A, B ditambah B, C ditambah CD ditambah DA. Kita masukkan AB berapa? 5. Ya toh? BC berapa? 3. CD berapa? 5. DA berapa? 3. Kita tinggal menghitung. 5 tambah 3 berapa? 8. 5 tambah 3 berapa? Supaya gampang menghitungnya gini ya. 5 tambah 3 berapa? 8. 8 tambah 8 berapa? 16. Bisa diterima ya anak-anakku? Oke.
Semoga bisa memahami. Nah, untuk mengecek kalian paham apa tidak, saya akan memberikan soal. Terus kalian jawab berapa kelilingnya. Saya tulis di sini, nanti kalian saya beri waktu berapa menit, kemudian kalian nanti menjawabnya dengan boleh hitung-hitungan dengan coret-coretan. Oke, anak-anakku, saya beri waktu 2 menit, 2 menit untuk menghitung berapa keliling segitiga. Oke. Silakan boleh coret-coret, kemudian nanti yang sudah ketemu tunjuk jari. Sama kaki, oke. Silakan kalian hitung kelilingnya ada berapa. Pak Sis ditunjukkan, itu yang sudah selesai. Ya. Oke, silakan menghitung siapa yang sudah ketemu. Oke, dah ada yang ketemu. Itu siapa itu namanya? Raditya Ardan. Raditya Ardan. Raditya Ardan, coba dipin. Raditya Ardan. Oke, Mas Raditya Ardan, silakan dihitung kelilingnya. Berapa Mas Radian? Berapa kelilingnya segitiga ini? Ayo suaranya. Tes. Berapa kelilingnya segitiga ini? Ayo Mas Raditya. Dihidupkan moodnya, suaranya ya. Oke Mas Raditya. Silakan dijawab Mas Raditya. Oke Mas Raditya, kok tidak kedengaran suaranya? Coba yang lain yang bisa bantu. Oh Raditya, oke Mas Raditya. Mas Raditya masih 50. Gimana Mas Raditya? 50. Oke. Kita simpan dulu jawabannya. 50 Mas Raditya. Mas Raditya 50. Oke, jawaban siswa yang lain berapa anak-anak? Ada 7 jari? Ini baru kita tampung dulu. Oke, ada yang lain? Mas siapa itu? Hasman ya? Oke, Mas Hasman. Mas Hasman, ini menjawab berapa Mas Hasman kelilingnya? 50 juga. 50 juga, kita tampung 50. Mas Hasman. Hasman. Sekarang yang cewek, untuk ngecek yang cewek paham apa tidak? Berapa kelilingnya? Itu Mbak siapa itu? Niti Sarah. Oke, silakan Mbak Niti Sarah. Jawab berapa? Jawab berapa? 50 juga. 50 juga. Oke. Niti Sarah 50. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita cek bareng-bareng. Yuk anak-anakku perhatikan sini semua ya. Lihat Pak Agus. Kita cek. Tadi disampaikan rumus kelilingnya. A, B, kemudian ditambah B, C, kemudian tambah C. Kita hitung bareng-bareng. Yuk, kelilingnya KPP itu keliling persegi, keliling persegi banyak. KS keliling segitiga sama dengan AB ditambah BC ditambah CA. Kita masukkan AB-nya. AB 20. BC-nya berapa? 15. Ditambah
C-nya berapa CA? 15. Oke, sama dengan 20 tambah 15. 20 ditambah 30. Sama dengan berapa? 50. Pinter. Ini ketiga-tiganya tadi menjawab dengan benar. Terima kasih, berarti keliling segitiga sudah paham. Tunjuk jari siapa yang belum paham menghitung keliling. Nek belum paham tak kasih soal lagi. Oke, itu ada yang belum paham, tak kasih soal lagi. Nanti silakan mencoba ya. Tadi ada yang ngacung Pak belum paham. Oke, satu kali lagi soal, tapi soalnya bukan segitiga. Silakan 1 menit jawab. Berapa keliling persegi panjang ini? Oke, wah tanpa menghitung ada yang 7 jari itu Mas Ali Fikri. Mas Ali Fikri. Silakan Mas Ali Fikri. Berapa ketemunya keliling persegi panjang ini? Catat 10, Pak. Gimana? 10. Kita lihat. Oke, saya tampung dulu ya. Yang lainnya sekarang cewek bisa enggak? Sakila itu ngacung tadi. Cewek Akila. Akila tadi ngacung. Nah, Akila ngacung tadi ya. Oke, Akila, Mbak Akila. Mbak Akila, jawab berapa Mbak Akila? 10. 10, kita cek. 10 Akila. Akila. 10. Oke, kita cek bareng-bareng ya anak-anak. Semua perhatikan sini. Semuanya perhatikan sini ya. Kita cek anak-anakku. Keliling persegi panjang, KPP, keliling persegi panjang, AB ditambah BC ditambah CD tambah DA. Kita masukkan, AB-nya berapa? 3. BC 2. Ininya berapa? Sisi ini kan sama panjang dengan sisi ini. Maka di sini ditulis 3. Tambah 3. Sisi ini sama panjang dengan sisi ini. Maka ini ditulis 2. Nah, kita hitung berapa? 5 tambah 5 sama dengan 10. Betul. Terima kasih anak-anakku, ternyata kalian hebat-hebat. 2 anak yang saya pertanyai untuk menghitung keliling benar semua. Terima kasih. Saya lanjutkan ya, karena tinggal 5 menit lagi. Matematikanya saya rasa sudah cukup, karena dari 2 anak atau beberapa anak tadi saya cek untuk menghitung keliling persegi panjang maupun segitiga paham dan hasilnya benar. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan SBDP, memahami mengenai unsur-unsur karya dekoratif. Oke. Membuat hiasan dengan gambar dekoratif 5 menit ya. Anak-anakku, unsur-unsur rupa pada karya dekoratif biasanya dituangkan pada media 2 dimensi dalam bentuk gambar. Unsur-unsur rupa yang disusun secara berulang dapat menjadi pola. Pola-pola yang terbentuk juga dapat disebut sebagai hiasan. Nah, dalam gambar dekoratif terdapat pola sederhana dan pola rumit. Pola sederhana disebut juga dengan pola dasar. Pola sederhana dibentuk dari kombinasi rupa seperti garis dan bidang. Pola rumit tersebut merupakan pola baru yang bukan lagi pola sederhana.
makin rumit. Oke, itu SBDP-nya cepat ya, nggak usah lama-lama, karena kan waktunya juga terbatas. Ini nanti ada lagi informasi dari Bu Okti. Ini saya mau cek sebelum saya tutup. Sebelum saya tutup, supaya saya mengetahui seberapa pahamkah kalian dalam mengikuti pelajaran hari ini, seberapa bisakah kalian mencapai tujuan yang Pak Agus sampaikan tadi. Saya pengen cek dengan pertanyaan. Yuk, nanti yang bisa tunjuk jari ya Mbak ya Mas ya. Oke, 1. Sebutkan alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern yang kamu ketahui. Kamu tahu 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, silakan. Alinda tadi tunjuk jari. Alinda kelas 3D. Alinda sampingnya Jefra. Alinda itu Alinda Pak Sis. Nah, oke, Alinda, silakan dijawab Alinda. Kamu tahu berapa? Suaranya? Kentongan itu modern apa tradisional? Handphone. Sebentar, Mbak Alinda. Kentongan termasuk alat komunikasi modern apa tradisional? Cara menggunakan kentongan bagaimana? Dipukul. Yang dipukul apanya? Kentongannya. Oke, itu yang 1. Ada lagi yang tradisional lainnya? Suratnya dengan apa? Pos itu tradisional. Oke, nggak apa-apa. Kita tampung dulu. Yang modern sekarang modern apa? Handphone. Selain handphone? Internet. Oke, terima kasih ya, jawabannya sudah bagus. Kita lihat dulu yang lainnya. Yang lainnya yang mau memberikan jawaban. Oke ya, sepertinya sudah tidak ada. Ada lagi? Ada yang memberi? Itu ada tadi yang tunjuk jari. Altan Mahfin tuh, Altan Malvin. Oke, Mas Altan Malvin, silakan beri contoh alat komunikasi tradisional dan modern yang kamu ketahui. Yuk, silakan Mas Altan. Suaranya yang keras ya. Silakan jawab, udah kedengaran. Surat memakai hewan. Surat memakai hewan. Hewannya apa? Burung apa? Burung merpati. Oke, ada lagi? Apa? Koran itu modern apa tradisional? Modern. Oke, ada lagi? Televisi. Ada lagi? Telegram. Oke. Sudah, itu aja? Atau mau tambah lagi? Iya. Sudah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ini dari beberapa anak saya cek tadi dua anak saya cek, alhamdulillah sudah bisa memahami dan mencapai tujuan, yaitu memahami dan mengetahui perkembangan alat komunikasi. Ada satu bacaan yang belum Pak Agus bahas di sini mengenai media sosial. Nanti supaya dijelaskan oleh Bapak Ibu guru di kelas masing-masing, pesan saya di media sosial harus kita sharing dengan baik-baik, karena sekarang banyak hoax ya, pokoknya berita-berita yang tidak benar sehingga terkadang menyesatkan. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai untuk menyaring berita yang bagus dan valid supaya tidak terjerumuskan. Oke, terima kasih anak-anakku. Kalian hari ini hebat karena bisa berinteraksi dengan Pak Agus. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, mencuci dengan air mengalir dan sabun.
Terima kasih untuk sementara Zoom hari ini kita akhiri. Nanti ada informasi lagi dari Bu Okti. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suruh nunggu sebentar, ini ada informasi dari Bu Okti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak kelas 3. Masih semangat? Oke, biar lebih semangat lagi untuk melanjutkan belajarnya, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk dan bernyanyi dulu ya, sebelum Ibu menyampaikan beberapa informasi. Oke. Siapa yang senang belajar tepuk tangan? Siapa yang senang Zoom hari ini tepuk tangan? Siapa yang siap belajar? Siapa yang paham materi? Siapa yang siap belajar? Angkat tangan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah Zoom pada pagi hari ini sudah berjalan dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendampingi Ananda belajar. Beberapa catatan untuk Zoom hari ini. Yang pertama adalah mengenai chat. Oke, berkali-kali kami dari Bapak Ibu sudah menyampaikan, baik itu melalui grup kelas masing-masing, melalui japri kepada orang tua, dan melalui chat yang ada di Zoom meeting. Oke. Chat itu berfungsi untuk menyampaikan informasi yang penting. Contohnya misalnya, Pak, suaranya tidak terdengar, atau Pak, tulisannya kurang jelas, seperti itu ya. Tetapi untuk hari ini masih terjadi beberapa anak-anak yang menggunakan chat untuk menuliskan sesuatu yang kurang penting. Seperti itu. Laporan yang Ibu terima dari operator Zoom pada pagi hari ini, banyak sekali chat yang kurang penting informasinya. Nah, sehingga chat-chat tersebut mengganggu konsentrasi teman-teman kalian yang sedang memperhatikan Pak Agus. Nah, chat itu akhirnya memicu teman-teman kalian itu untuk mengingatkan kalian, sehingga semakin lama chatnya semakin banyak. Seperti itu. Misalnya contoh, ada yang mengechat, menyapa temennya, misalnya Bu Akti menyapa Pak Siswanto misalnya, halo Pak Sis, seperti itu, tapi di chat Zoom. Kemudian teman-teman yang lain yang merasa terganggu akan ikut mengirimkan pesan juga. Contohnya, perhatikan Bu Akti, perhatikan ini gitu. Nah, itu akhirnya menimbulkan chat yang semakin banyak dan semakin mengganggu teman-teman yang sedang berkonsentrasi. Seperti itu ya. Oke, bisa diterima informasi dari Ibu? Kalau bisa diterima silakan angkat tangan. Oke, terima kasih. Catatan yang kedua adalah masih ada beberapa siswa yang tidak memakai seragam sekolah. Ya, jika memang seragam sekolahnya itu sudah tidak muat, silahkan konfirmasi dulu kepada Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Sampaikan jika seragamnya sudah tidak muat. Atau misalnya kalian tidak harus memakai seragam yang warna coklat yang kebanyakan hari ini sedang dipakai.
Misalnya yang seragam coklat itu sudah sempit, kalian bisa memakai seragam sekolah yang hari lain, misalnya hari Senin atau hari Kamis, seperti itu bisa dipakai. Yang penting kalian mengusahakan untuk memakai seragam sekolah, seperti itu ya. Kemudian catatan yang ketiga adalah beberapa siswa ternyata kami perhatikan itu pada saat Bapak Ibu guru menyampaikan informasi itu ada yang sibuk mainan ya, atau sibuk dengan sesuatu yang lain ya. Jadi Ibu minta atau Bapak Ibu guru minta kalian tetap fokus, karena tidak semua siswa yang berada di luar sana itu mendapatkan fasilitas seperti kalian, bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru meskipun melalui media Zoom, seperti itu. Nah, kalian harus bersyukur dengan cara tetap memperhatikan dan tetap fokus. Begitu. Kemudian informasi yang selanjutnya adalah mengenai kerapian. Selain seragam, Ibu masih memperhatikan beberapa siswa laki-laki yang rambutnya gondrong, rambutnya panjang. Nah, alangkah lebih baiknya jika meskipun tidak ke sekolah, kalian merapikan rambut kalian, dipotong agar supaya lebih rapi, tidak mengganggu, jadi terlihat lebih fresh juga, seperti itu ya. Oke, silakan untuk link presensinya sudah Ibu masukkan di chat, tapi mohon maaf tadi belum Ibu beri keterangan karena Ibu belum selesai mengetik, sudah tertutup oleh chat dari beberapa siswa yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang mengechat informasi yang kurang penting, seperti itu. Silakan di scroll ke atas, itu ada link presensi, silakan kalian isi. Kemudian jika yang sudah mengisi, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kita semua tetap selalu sehat, tetap selalu diberikan kesempatan untuk belajar dengan baik ya. Oke, selamat bertemu pada minggu depan insya Allah. Dan jangan lupa untuk tugasnya yang sudah disampaikan oleh Pak Agus mengenai mengirimkan email ya Pak Agus. Dia mengirimkan email kepada wali kelas masing-masing, nanti bisa ditunggu mungkin melalui grup kelas masing-masing untuk alamat email dari masing-masing wali kelas. Seperti itu. Mungkin itu saja informasi yang bisa Bu Okti sampaikan. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak kelas 3 yang hari ini sudah sangat semangat dan sudah antusias untuk mengikuti Zoom. Untuk yang hari ini mungkin sudah tunjuk tangan tapi belum dipanggil oleh Bapak Ibu penyampai materi, kami ucapkan mohon maaf karena keterbatasan dari kami untuk untuk memantau semua siswa, seperti itu. Tapi jangan khawatir, di kesempatan berikutnya insya Allah akan ada Zoom lagi. Silahkan kalian jangan ragu untuk tunjuk tangan untuk menyampaikan pendapat atau jawaban, seperti itu ya. Tetap semangat. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan yang akan meninggalkan Zoom meeting dipersilahkan.